Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, semakin mendekati hari H pembukaan bursa transfer putaran kedua, tentu saja tensinya akan semakin banyak gitu ya, teman-teman. Entah itu rumors, entah itu pemain yang akan di-loan atau dipinjamkan, atau pemain yang memang akan ya kita meminjam pemain dari klub lain gitu ya. Antara ya Wilujeng Sumping, Hatunun atau loan gitu ya. Nah, ini memang menjadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan di mendekati bursa transfer putaran kedua ini. Namun sebelumnya Persib Bandung sudah menegaskan akan fokus dulu di 2 pertandingan terakhir, apalagi menghadapi Persija Jakarta di 11 Januari mendatang gitu ya. Namun besok Persib Bandung atau seluruh skuad Persib Bandung beserta ofisial akan berangkat ke Kediri, teman-teman. Jadi memang ya step by step katanya akan menghadapi Kediri dulu dan fokus menghadapi Persija. Setelah itu baru fokus kita di awal putaran kedua katanya, termasuk yaitu tadi gitu ya, menghadapi ACL 2 di babak 16 besar, teman-teman. Nah, ini yang menjadi menarik bahwa beberapa pemain yang memang bisa kita sematkan sebagai loan atau peminjaman, baik itu kita bisa minjam atau pemain Persib yang akan dipinjamkan, ini beredar luas di media sosial. Beberapa pemain dari Persib juga sudah dikaitkan dengan beberapa klub Liga 1 yang lainnya gitu ya. Nah, ini mungkin ya teman-teman penasaran, jengkel, hariwang, dan juga ada yang memang kesel gitu ya. Duh, ya teh saha nu benerna, saha nu benerna. Nah, inilah yang memang menjadikan adrenalin kita turun naik, teman-teman, kayak roller coaster lah gitu ya. Jadi ya sabar aja, nikmatin saja, karena ya ini mah sudah masuk waktunya menghadapi teror batin gitu ya, yang mana pengen segera diumumin, tapi ya saha gitu ya, nungguin semuanya dari official Persib Bandung saja. Tapi yang jelas kita hanya bisa memberikan statistik, data, dan fakta kira-kira pemain mana atau pemain yang bisa masuk ke Persib Bandung atau pemain yang bisa dipinjam gitu ya, untuk menambah kekuatan Persib Bandung di putaran kedua ataupun untuk menghadapi 16 besar di ACL 2. Baik, nah ini ada kabar yang terbaru, teman-teman, yang sudah kita beberapa kali bahas dari mulai awal tahun baru kemarin, yang mana eksodus dari pemain-pemain di Liga India ini memang tidak terbantahkan gitu ya. Sudah ada yang bergabung dengan klub Liga 1 lainnya, ada yang sedang nego. Tidak terlepas rumors mengenai salah seorang pemain yang akan dirumorkan katanya dipinjam Persib Bandung ya. Kita nggak tahu ya apakah memang dipinjam atau ditebus secara utuh atau bagaimana. Nah, kita coba tarik data dan faktanya, jadi mohon disimak baik-baik, teman-teman. Yang pertama, ini ada dari klub India namanya Kerala Blaster. Jadi mungkin buat Bobotoh ya, kalau seumuran saya gitu ya, atau lebih senior lagi, pernah mendengar waktu beberapa tahun yang lalu, udah lama sih ya. Jadi Kerala Blaster ini ada voting gitu ya dengan Persib Bandung. Waktu itu menentukan tim yang lebih lebih banyak pendukungnya kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya itulah, masih zamannya itu dengan Kerala Blaster. Nah, ternyata ya angin membawa kabar baik gitu ya, atau kabar burung, bukan kabar buruk, kabar burung ke Persib Bandung, yang mana salah seorang pemain Kerala Blaster, The Magician, atau seorang si penyihir gitu ya, seorang kapten yang memang sudah terampil, sudah teruji skill dan memang bagus pemainnya, menjadi satu yang dirumorkan akan dipinjam oleh Persib Bandung. Jadi untuk media-media lokal di India memang sudah membuat pernyataan bahwa ya dengan keadaan negerinya yang seperti itu, mustahil akan segera
ada gitu ya liga di Liga India. Jadi ya belum tahu sampai kapan lah, bahkan terancam bangkrut untuk ya penyelenggara liganya. Kalau kita mah I-League-nya gitu ya terancam ya memang ditinggalkan oleh klub-klub India karena pemain-pemainnya juga ya nggak ada kepastian gitu ya, walaupun ada yang digaji, ada yang mungkin yang tertunda atau gimana. Nah, sebagian lagi lebih baik menentukan nasibnya gitu ya. Nah, untuk salah seorang pemain dari Kerala Blaster ini atau yang dijuluki si penyihir namanya Adrian Luna, teman-teman. Nah, Adrian Luna ini memang berposisi sebagai gelandang serang, bisa juga disimpan di sayap kanan atau sayap kiri. Nah, persis dengan posisinya WM10 atau William Marsilio. Nah, ini ada benang birunya, teman-teman. Kan kemarin kita sudah membahas gitu ya, ada mungkin yang memang pengganti William Marsilio ini atau WM10 ini sudah pasti karena ada satu slot asing 1-0 yang memang sudah otomatis masuk gitu ya. Nah, apakah memang Adrian Luna ini untuk mengganti slot daripada WM10 atau William Marsilio? Nah, kita tunggu karena untuk melihat CV-nya ya lumayan bagus juga ya kalau untuk Adrian Luna gitu ya. Namun dari segi tinggi badan juga tidak terlalu tinggi. Dia mempunyai perawakan 1 meter 69 cm. 1,69 meter, teman-teman gitu ya. Jadi kalau untuk apalagi usianya juga sudah senior, teman-teman, 33 tahun gitu ya. Ini juga ya memang ya usia mah nggak tahu lah apakah senior atau yang memang lebih muda lagi bisa menentukan skillnya atau bisa menentukan apa ya pandangan dari Bojan Hodak, kita juga nggak tahu, teman-teman gitu ya. Tapi ya beberapa pemain datang juga kan di Persib Bandung ini udah termasuk level senior lah untuk usianya gitu ya. Nah, dari usia 33 tahun, dari tinggi badan 1,6 meter gitu ya. Satu kelebihan lagi mungkin dari market value-nya juga sekarang 10 M-an kurang lebih gitu. Jadi ya itulah mungkin kemarin untuk bos besar Pak Glenn Sugita akan menggelontorkan dana sebanyak ya sudah M-an katanya ya. Jadi ya mungkin agak sedikit berbeda pernyataan Bojan dengan pernyataan dari Wahaji Umu. Wahaji Umu bilangnya Pak Glenn katanya sudah menggelontorkan dana besar nih, tapi menurut Bojan Hodak ya kita akan membeli pemain yang kalau bisa mah dengan uang yang sedikit aja. Nah, ini uang sedikit ya sabaraha gitu ya, makanya agak sedikit rada harus hati-hati dengan pernyataan Bojan Hodak mengenai transfer pemain. Sekali lagi, kalau masalah skema, taktik ataupun statement mengenai tim lawan atau pertandingan itu oke lah. Tapi kalau untuk masalah bursa transfer, nah ini kita harus pilih-pilih bener, percaya nggak nih sama Bojan Hodak gitu ya, karena sudah punya satu lanian aki-aki gede wadul, teman-teman. Oke, kita skip dulu aja yang itu. Namun kita kembali lagi ke Adrian Luna. Jadi Adrian Luna ini bisa jadi memang diplot untuk menggantikan William Marsilio, teman-teman ya, yang mana ya kan Bojan juga mengatakan bahwa kita akan membeli pemain yang bisa langsung main di starting 11. Nah, kalau Adrian Luna, saya pikir dia juga kan mantan pemain timnas Uruguay. Dia dari Uruguay ya, Adrian Luna ini. Dia mantan pemain timnas Uruguay tapi kelompok usia U20, teman-teman. Nah, ini memang ya dari CV-nya banyak juga bermain di Spanyol. Namun yang jadi perhatian adalah untuk statusnya lebih banyak pemain pinjaman daripada pemain intinya gitu ya. Tapi teman-teman, di tim yang memang dia dipinjemin itu menjadi pemain inti dan memang kepake sampai dengan di Liga India ini, di Kerala Blaster ini. Jadi ya inilah memang apakah teman-teman punya feeling mengenai Adrian Luna ini, silahkan dicari tahu sendiri saja untuk lebih selebihnya gitu ya. Namun dari segi harga saya pikir ya masih oke lah dengan keadaan yang sekarang. Untuk Persib Bandung masih oke. Dengan 10M kita ya kalau bisa mah nggak turun dari 4M lagi lah. Kalau dulu mah kan masih nyari-nyari cara karena harus menyeimbangkan finansial manajemen Persib Bandung dengan pembelian pemain dan beberapa hal yang lainnya. Kalau sekarang mah
cincai lah gitu ya, 10M mah golosor teman-teman. Jadi ya oke, kalau itu memang sistemnya akan di permanenkan, tapi kalau untuk dipinjam mah nggak nyampe segitu. Jadi beda ya nilai market value dengan nilai peminjaman hanya pembayaran gaji saja. Nah ini yang mungkin ya paling berapa M gitu ya, itu mah oke lah teman-teman. Selama apalagi kalau hanya setengah musim ini saja mah itu ya lebih rasional untuk Persib Bandung meminjam daripada untuk menebus, karena kan ya dengan usia yang sekian 33 tahun kita juga akan cukup beresiko jika memang mengontrak jangka panjang gitu ya. Tapi ya semua keputusan ada di manajemen Persib Bandung teman-teman. Itu sedikit mengenai profil dari Adrian Luna, pemain asal Uruguay yang memang diplot katanya untuk menggantikan William Marcilio. Nah, benar atau tidaknya dinikmati saja rumorsnya, tapi kalau dari statistik yang masuk gitu, nah ini sudah mulai meningkat. Jadi kita kita sematkan saja 50% gitu ya teman-teman. Karena beberapa pernyataan media India yang mengatakan bahwa Adrian Luna akan menuju ke Asia Tenggara katanya gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan memang akan ke Indonesia. Namun kemana ya kita juga belum tahu. Apakah memang ke Persib atau ke yang mana, kan beberapa pemain dari Liga India sudah masuk ke Liga 1 juga gitu ya. Dan sudah diperkenalkan malah. Jadi klub lain lebih cepat ya. Persib mah nunggu 2 laga lagi, atau sebelum laga menghadapi tim APBD, nah sudah ada pengumuman Wilujeng Sumping gitu ya teman-teman. Ditunggu saja lah, sekali lagi yang jelas ya ini salah satu yang mungkin kalau dari CV-nya oke, di lini tengah juga ya mungkin oke lah gitu ya, dari pengalaman dia, dari segi bermain sudah mengetahui sepak bola Asia, jadi ya nggak terlalu beribet lah nantinya teman-teman itu. Dan selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi punten ini teh aplikasinya agak sedikit error untuk di ininya, jadi saya pakai email dulu di tab teman-teman gitu ya. Ini ya bukan hanya aplikasi yang error saja, tapi Persib Apps pun sedang error teman-teman. Jadi ya kan War Ticket yang kita tahu kan besok katanya tanggal 3. Nah dari sekarang itu udah banyak yang scroll Persib Apps itu ternyata nggak bisa diakses teman-teman gitu ya, error. Jadi ya ke kitanya juga ikutan error. Persib Apps error, kita juga error. Jadi kita pakai email saja. Yang pertama ini pertanyaan dari akun @cfskak. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Tolong dijawab, apakah Persib bisa memainkan pemain barunya nanti lawan Ratchaburi? Tolong dijawab punten. Bisa atau itu Mbak ya. Jadi pemain baru Persib Bandung kan sudah bisa didaftarkan, dan untuk menghadapi Ratchaburi di tanggal 11 Februari gitu ya untuk laga away, 18 Februari laga kandang. Jadi 5 hari sebelum menghadapi leg pertama menghadapi Ratchaburi itu sudah bisa ya, maksimal harus didaftarkan pemain barunya. Tapi kan ya pasti didaftarkan secara cepat teman-teman, karena harus mengejar juga di Super League gitu ya untuk Persib Bandung. Jadi menghadapi Ratchaburi, pemain baru Persib Bandung sudah bisa dimainkan semuanya insya Allah. Lalu dari akun @Adita Bintang 5820, gimana kabar perpanjangan kontrak BH Bojan Hodak? Masih ditunggu, masih di hold sama Bojan Hodak ya. Ya mungkin juga Bojan lagi mikir-mikir atau bagaimana, ditunggu saja kabar baiknya teman-teman, atau ya nantilah kita kabarin ya kalau memang Bojan sudah mulai terbuka. Lalu selanjutnya Kang Baha dari akun @Dania Aripian 28. Kang bahas rumor Gaston Avila bener teh join Persib. Wah, saya baru dengar ini. Ya nantilah kita coba bahas ya. Lalu selanjutnya dari akun @abunhidayat959. Kalau penjualan jersey itu pendapatannya masuk ke Persib atau Kelmi, Kang? Kalau
penjualan jersey itu ya tergantung kontrak kesepakatan di awal, teman-teman. Biasanya gitu ya, kita ngambil Sportama saja yang sebelum Kelmi kan dengan Sportama itu dibagi dua gitu ya. Kelmi walaupun jadi sponsorship untuk jersey Persib ya, pengadaan jersey, pengadaan kaos kaki gitu dan beberapa perlengkapan yang lain itu nanti jika beli lewat official dan secara ori gitu ya, itu memang akan mendapatkan ya setidaknya keuntungan untuk Persibnya 60% masuk ke Sportamanya 40%. Nah mungkin Kelmi pun sama gitu ya, ini tergantung ya cuma manajemen gitu ya dengan Kelmi yang tahu kontrak persisnya bagaimana. Tapi yang jelas kedua belah pihak ini mendapat keuntungan gitu teman-teman gitu ya. Jadi ya penjualan hasilnya masuk ke dua belah pihak, dari Persib masuk, untuk ke Kelmi juga masuk gitu ya. Lalu selanjutnya dari akun @johnny_the_kill6082, Kang, saya usaha konveksi, pengen bikin atau jualan kaos-kaos yang berbau Persib, bakal kena hukum nggak? Kalau untuk yang meniru apa namanya itu desain logo ataupun apa namanya itu ya brand Kelmi yang sekarang gitu ya, kayak misalkan ini ditiru persis banget gitu ya. Nah ini mungkin Kelmi ya bisa nuntut, itu ada dasar hukumnya. Jadi ada haki di situ teman-teman, atau hak kekayaan intelektual gitu. Jadi ya Kelmi bisa nuntut. Nah itu bisa jadi masalah, kecuali misalkan kalau logo Persib terus desainnya beda lain sebagainya, itu mah bisa bebas teman-teman, tidak masalah gitu ya. Hanya ya kalau ini saja ada brand Kelmi itu yang dipakai terus lain sebagainya, pokoknya mirip lah intinya. Nah itu yang memang jadi masalah ya teman-teman. Kalau selain itu mah ya desain bebas aja lah, lebih berbau Persib tapi desainnya bebas, tidak meniru. Nah ini bisa mangga gitu ya. Lalu selanjutnya ini saya langsung bacain pertanyaannya saja ya, nggak akunnya karena memang membutuhkan waktu. Yang pertama yang selanjutnya, Kang Hoyong Naros perkawis Barba, Persib kan masih membutuhkan, nah tiasa dipinjamkan ke klub sanes, apa selemah itu perjanjian kontrak pemain, hatur nuhun sate acana. Ya ini balik lagi teman-teman, ada juga yang memang isu mengatakan prakontrak itu ketika Barba ada penawaran dari klub Italia atau klub Eropa, maka Persib harus melepas. Nah ini juga kita nggak tahu untuk prakontrak itu bagaimana gitu ya, untuk penandatanganannya. Jadi Barba masuk ke Persib ini apakah memang statusnya free agent, tapi ada beberapa catatan di situ, makanya kan kontrak di Persib hanya 1 tahun karena ya itu perjanjian pasti dengan agen Barba juga. Nah ini kita nggak tahu, makanya ya ditunggu saja lah kabarnya. Kalau kita ya masih pokoknya siap-siap aja kalau memang Barba setidaknya meninggalkan Persib Bandung di pertengahan musim ini gitu ya. Insya Allah kita dapat pemain yang lebih bagus lagi. Selanjutnya, Kang punten upami tiket lawan Paralon FC tanggal baraha di Icalna. Besok katanya, insya Allah besok teman-teman. Makanya sekarang lagi aplikasinya lagi ruwet nih gitu ya, lagi error. Jadi ya kalau secara hawar-hawarna itu tanggal 3 Januari besok mulai di early bird-nya dikeluarkan gitu ya. Tapi jamnya saya belum tahu teman-teman. Nanti ya coba kita infokan lagi aja. Lalu selanjutnya, Kang mau tanya kenapa Persib nggak mendatangkan pelatih striker biar penalti nggak miss wae. Wah itu mah kebijakan Bojan Hodak aja ya. Kalau menurut Bojan Hodak belum perlu, ya sudah nggak perlu. Jadi semuanya ada di tangan Bojan Hodak. Kalau manajemen mah ngikutin apa maunya Bojan Hodak. Lalu selanjutnya, ada siapa Kang yang akan datang dari Viking Undercurrent Taiwan, Kang Wayang Ejawanta, yang akan datang ya belum tahu, tapi yang jelas sudah ada ya. Lalu Kang seharusnya mengenalkan pemain baru di stadion aja kayak Real Madrid dan tiketnya bisa dijual. Dan satu lagi, di mana lokasi Persib Store yang baru? Kalau Persib Store yang baru ada di Garut terakhir kemarin gitu ya, tergantung akangnya ada di mana, ini nggak dikasih keterangannya di kota apa. Jadi yang terakhir
ada di Garut. Kalau di Bandung mah banyak, bisa di Graha, bisa di mall gitu ya, di TSM atau di Kabupaten Bandung, di Lembang juga ada gitu ya, mangga. Lalu kalau untuk pengenalan pemain barunya kayak di Real Madrid, tiketnya bisa dijual. Nah, waktu itu juga kan kita di stadion gitu ya, pengenalan pemain di awal musim ini gitu. Jadi memang ya itulah teman-teman, apa, ada caranya masing-masing, tapi mudah-mudahan kita upgrade lagi saja ke depannya, ada satu ide yang baru gitu ya. Apalagi besok mungkin ide pemain baru yang akan datang akan menggunakan jersey Persib musim depan. Nah, atau bagaimana, out of the box lah, pokoknya belum terpikirkan oleh teman-teman Bobotoh gitu ya. Ditunggu saja teman-teman. Lalu selanjutnya, apa tuh JB Kang, katanya Juragan Beas. Oh, yang tadi ya. Ya, JB kan sudah dijelaskan, itu JB itu singkatan jersey baru gitu ya. Wah, ini jangan-jangan yang waktu itu ada yang nanya harga Beas sabaraha, ini jangan-jangan ini lagi. Nah, kita spill aja nih nama akunnya ya, @nathan_xggggg. Wah, ini namanya aja udah aneh nih, Kang Nathan nih ya. Lalu selanjutnya, yang terakhir aja ya, Kang, jadinya back pengganti Barba siapa Kang? Alberto Rodriguez atau Gaston Villa? Mending Alberto Rodriguez yang udah pernah di Persib Bandung dan bawa juara. Wah, ini mah ya mungkin kalau ada opsi-opsi tertentu mah ya mudah-mudahan diwujudkan, tapi kalau enggak pun mungkin masih ada pertimbangan lain atau memang sudah ada calon yang lain. Kalau untuk segi back ini saya lebih beratnya ya ke mantan anak emas Bojan Hodak gitu ya, tapi ya kita nggak tahu lah siapa nantinya yang akan dipilih oleh Bojan dan juga akan menandatangani kontrak dengan Persib Bandung. Gitu mungkin teman-teman informasi di hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.